kembali lagi di podcast Asrama, yaitu edisi kedua. Di sini saya sedang bersama narasumber keren kita, yaitu Egi. Nah, yuk kita kenalan lebih lanjut dengan Egi. Oke, Egi, sebenarnya nama lengkap kamu siapa sih? Oke, nama saya itu Muhammad Rigohan. Oh, Muhammad Rigohan nih guys. Jadi biasa dipanggil Egi nih. Oh iya, Egi kuliah di mana? Oh, saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, program studinya itu manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wis, mantap ya. Dulu waktu awal kuliah, kamu masuk jalur apa sih? Oh, saya masuk di jalur SBMPTN. SBMPTN, wah menarik nih, pasti dia punya tes nih, ikutan tes. Coba deh ceritain sedikit gimana sih perjuangan masuk universitas kemarin itu gimana? Oke, awal masuk perjuangan saya masuk Universitas Tanjung Pura program studi manajemen itu agak sedikit lika-liku ya, karena saya itu gap year ya di sini. Saya lulusan tahun 2020. Di situ saya juga mengikuti ujian masuknya SBMPTN. Di situ saya terlalu berekspektasi tinggi dengan mengambil universitas yang sangat tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada. Pasti teman-teman sekalian di rumah dan di sana pasti tahu universitas yang paling bagus di Indonesia, salah satu yang terbaik. Nah, di situ saya terlalu ekspektasi tinggi dengan memilih di sana. Akhirnya saya gap year. Lalu pada tahun ini saya memilih Universitas Tanjung Pura dengan prodi manajemen. Sedikit menantang juga kak di pada saya mendaftar. Karena apa? Saya itu kan gap year, jadi pasti saya itu agak sedikit tertantang karena saya pasti agak sedikit malu untuk ikut lagi apakah saya lulus atau tidak. Habis itu ditambah lagi karena saya telah mengetahui kisi-kisi atau materi-materi yang akan saya keluarkan. Sebenarnya itu mungkin bisa menjadi salah satu keuntungan atau kelebihan dari saya mengikutinya lagi. Mungkin seperti itu. Wis, keren ya rupanya. Oh ya, dulu kamu lulusan SMA mana? Saya lulusan SMA Bina Bangsa Sungai Raya. Oh, Bina Bangsa Sungai Raya. Itu tepatnya di mana ya alamatnya? Oke. Alamatnya itu berada di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya. Agak jauh sedikit, dia dekat-dekat di Kecamatan Terentang, dia lebih tepatnya. Oh, berapa jam sih akses dari rumah kamu ke Pontianak ini? Oke, kalau diestimasi itu atau diperkirakannya itu sekitar kurang lebih 2 jam dari rumah. Wah, lumayan jauh ya. Terus untuk kondisi jalannya seperti apa? Ya, untuk jalannya tuh agak sedikit mulus karena beberapa tahun ini sudah mulai ada perbaikan. Seperti itu. Oh ya, menarik nih. Dulu waktu kamu sekolah, itu murid di kelas kamu berapa orang sih? Ada 3 orang sebenarnya di dalam kelas saya. 3 orang. Ya, Perempuan laki-laki? perempuan 1, laki-laki 1, 2. Termasuk saya. Satu angkatan. Ya, 3 orang. Wow, satu angkatan 3 orang doang. Mantap sih, mantap. Terus 2 orang temanmu ini gimana nasibnya? Satu sudah yang cowok dia sudah bekerja dan yang satunya itu berkuliah di PGRI di Madura dengan program studi pendidikan matematika. Keren sih, keren. Sumpah, ini cuma 3 orang doang. Sementara dulu sekolah saya itu sampai 125 orang loh. Satu angkatan. Terus gimana sih kok punya motivasi gitu untuk kuliah? Oke, motivasi saya berkuliah itu yang pertama pasti semua orang ingin mengubah nasib keluarganya, yang pertama pasti. Yang kedua, saya ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Habis itu ditambah lagi saya mendapatkan dorongan dari para guru, teman-teman saya dan juga khususnya orang tua untuk bisa berkuliah. Ditambah lagi saya menyukai yang namanya mengelola atau memahami bagaimana karakter dari setiap orang. Jadi saya ingin belajar bagaimana memanajemen seperti itu. Oh, jadi alasan kamu masuk prodi manajemen itu ada juga berkaitan dengan itu ya? Ya, berkaitan juga dengan motivasi. Motivasi, mantap. Oh ya, dengar-dengar nih, dia kan juga dapat beasiswa loh, benar ya Gi? Benar sekali. Nah, gimana tuh? Ceritain dong gimana perjuangannya dapat beasiswa. Oke, awal mulanya itu saya tuh pada saat mendaftar perkuliahan itu, saya kan gap year atau lulusan tahun 2020 atau tahun sebelumnya. Nah, pada saat mendaftar beasiswa itu, saya hanya diberitahukan oleh kepala sekolah saya untuk mendaftar di website KIP kuliah pada saat itu. Kepala sekolah tidak memberitahukan hal yang lainnya, dia hanya memberitahukan tentang websitenya. Selanjutnya saya mencari informasi sendiri, mencari informasi dan menggali informasi itu lebih banyak, masuk ke website-website, ke laman-laman di berbagai media sosial seperti itu agar saya mendapatkan informasi. Lalu pada saat tahun 2021 saya berkuliah juga dengan jalur masuk SBMPTN itu saya tidak bayar karena telah mengurus beasiswanya kak, seperti itu. Ya, lalu ditambah lagi setelah saya dinyatakan menjadi mahasiswa Universitas Tanjung Pura, saya juga awalnya berpikir lah beasiswanya biaya kuliahnya ini agak tinggi nih, saya tidak bisa nih. Untung saja sudah buat mendaftarkan beasiswa, jadi saya lanjutkan dan
atas dorongan dukungan oleh semua pihak yang mendukung saya. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa dan alhamdulillah lumayan untuk berkuliah saya. Keren sih. Kalau boleh tahu berapa sih nominalnya gitu kan, teman-teman? Yang nggak nyampe puluhan, cukup lah untuk saya berkuliah seperti itulah. Keren sih, pasti banyak sih kan di diam soalnya. Cukup lah, cukup. Cukup ya, luar biasa. Terus kalau nggak salah nih, Desa Sungai Asam tuh termasuk pelosok nggak sih? Kalau dianggap pelosok tuh enggak juga, karena aksesnya juga sudah bisa dimasuki oleh mobil-mobil dan sebagainya. Cuman agak jauhnya itu dari Pontianak lumayan. Iya sih, keren-keren. Oh ya, jadi kenapa bisa memutuskan untuk tinggal di asrama juga nih? Kan jauh tuh. Terus, Oke, alasan saya memilih asrama sebagai tempat tinggal saya itu pertama, mungkin lokasi dengan saya berkuliah itu dekat, itu yang pertama. Yang kedua, biaya untuk tinggal di asrama itu enggak besar karena iurannya aja tuh 10.000 seperti itu. Lalu yang ketiga, sebelum saya mencari tempat-tempat lokasi lain, saya juga mencari sebelum memilih asrama, saya juga mencari lokasi lain, dan itu berdasarkan riset dan informasi yang saya dapatkan, rupanya tempatnya itu lumayan mahal kan, seperti itu. Berapa tuh? Misalkan saja ya, Hmm. kemarin saya dapat informasi di rusun saja tuh, di rusun rumah susun Luntang itu, untuk tinggalnya itu kurang lebih 200 loh untuk masuknya. Untuk masuknya? Lumayan Iya untuk sih. itu biaya Ya. pendaftarannya, lumayan. Berbanding jauh ya dengan asrama cuma 10.000 per bulan, dia 200.000 per bulan. Itu masuknya doang ya? Untuk masuknya aja, tapi untuk per bulannya itu sekitar 100-an gitulah kurang lebih. Tapi jauh sih, 100 sama 10.000 kan. Heeh. Lumayan. Seperti itu. Terus, oh iya kan juga di asrama tuh selaku kakak juga tinggal di asrama kan, kamu kan nggak cuman tinggal doang kan, di sini ada pelatihan. Gimana sih menurut kamu pelatihan-pelatihan yang ada gitu di asrama? Oke, pelatihan-pelatihan di asrama sendiri itu saya sudah merasakannya dan cukup menarik. Di situ saya juga terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah saya. Terutama kan baru-baru ini saya mendapatkan tugas untuk membuat makalah dan PowerPoint. Di situ saya agak sedikit terbantu karena awalnya tuh saya agak sedikit kurang paham bagaimana cara memasukkan poin-poin penting dalam makalah dan juga PowerPoint. Nah, di situ saya juga lebih terbantu dan juga lebih mengenal pemateri-pemateri yang hebat dan luar biasa, expert di dalam bidangnya, dan pastinya membantu untuk saya di masa depan pastinya. Keren berarti ya, mantap sih. Juga pernah merasakan sih, seru juga soalnya. Terus gini deh, terakhir nih, apa sih motivasi kamu buat adik-adik yang sebentar lagi kan mau masuk kuliah nih? Nah, gimana sih? Apa pesan dan kesan kamu lah untuk mereka? Oke, pesan dan kesan saya untuk para adik-adik seperti ini. Kejarlah mimpi yang tinggi, apapun tantangannya hadapi, dan insya Allah pasti akan ada masa depan yang indah kalau kalian ingin mencoba terlebih dahulu. Seperti itu. Keren banget ya, tuh dengerin tuh adik-adik, pasti ada masa depan yang indah. Yang penting sekarang mah berusaha terus jalanin aja. Keren sih, keren. Oke nih, dengan motivasi tadi dari Bang Egy nya, berakhirlah pula podcast edisi 2 kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Egy bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.